Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saya doakan sehat selalu, tetap semangat dan tentunya diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share pengalaman saya sebagai peternak pemula. Apa saja yang harus kita perhatikan sebelum membuat kandang, baik itu kandang yang kecil maupun kandang yang berkapasitas besar guys. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi udara. Jadi kandang saya ini guys, sirkulasi udaranya itu sangat bebas, sangat terbuka guys, sehingga udara silih berganti keluar masuk guys, sehingga nggak ada yang namanya amoniak itu tertahan di dalam kandang. Itu yang pertama guys. Jadi sirkulasi udara ini adalah sesuatu hal yang sangat sensitif apabila kita tidak benar-benar mengaturnya guys di dalam kandang. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin membuat kandang, perhatikan betul sirkulasi udaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, alas kandang guys. Untuk alas kandang ini juga sangat sensitif bagi kesehatan ayam guys. Kenapa? Apalagi di musim penghujan. Kenapa? Karena kalau alas kandangnya salah, maka yang terjadi adalah amoniak di dalam kandang itu tinggi, menyebabkan ayam itu bisa mudah terkena penyakit guys. Jadi pertanyaannya, untuk alas kandang saya sendiri itu apa? Untuk kandang yang ini kemarin awalnya itu tanah. Setelah tanah itu saya kasih kapur dolomit. Setelah kapur dolomit baru saya timbunkan pasir timbun. Kalau daerah saya namanya pasir timbun. Yang biasa kita untuk buat rumah itu ada pasir yang halus-halus padat. Itu dia pasir timbun. Kenapa saya memilih pasir timbun? Kenapa tidak memilih menggunakan sekam di atasnya? Gini guys, sebenarnya itu tergantung pribadi kita masing-masing ya guys. Untuk saya pribadi orangnya saya tidak mau ribet, tapi saya juga tidak mau kedepannya juga bermasalah nanti. Sehingga setelah hasil dari saya mencoba bagaimana ketika menggunakan sekam, bagaimana menggunakan pasir, ternyata yang lebih efektif itu adalah menggunakan pasir timbun guys. Kita bisa lihat di luar sana hujan, ini di daerah sini hujan setiap malam guys, hampir setiap malam, sehingga di luar sana lembab. Itu kita bisa lihat basah ya guys ya. Sehingga alas kandang itu sangat menentukan kesehatan ayam. Apabila nanti basah lembab, itu bisa memancing reaksi penyakit akan mudah datang guys. Kita bisa perhatikan alas kandang saya ini adalah pasir timbun, yang mana pasir ini makin lama akan menjadi padat sehingga seperti tanah guys. Nah ini adalah pasir yang sudah memadat sehingga seperti tanah. Ini kita contohkan yang mana ayam saya waktu itu menggunakan sekam. Ya memang kandangnya kering, namun seiring bertambahnya usia ayam, kotorannya itu, koinya itu semakin besar, semakin banyak. Namun di sini harus sedikit lebih rajin, karena makannya itu saya fermentasi, minuman saya campur dengan E4, dan saya juga harus rajin menyemprot. Karena kalau tidak saya lakukan hal tersebut, maka yang terjadi adalah bau amoniak akan naik gitu guys. Itu dia kekurangan kalau menggunakan yang namanya menggunakan sekam alas kandangnya. Kita harus sedikit rajin. Sedangkan saya hal-hal yang seperti itu saya tidak mau ribet guys gitu. Jadi kemarin saya perbandingkan antara kandang yang menggunakan sekam dan antara kandang yang menggunakan alas kandang menggunakan pasir timbun, dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu lebih bagus menggunakan pasir timbun. Yang pertama, saya tidak ribet dalam pengolahan makanannya.
makanan saya tidak ada fermentasi, tapi minuman tetap saya menggunakan minuman fermentasi yaitu dengan campuran M4. Yang kedua, saya sangat jarang menyemprot, sebulan sekali belum tentu. Kenapa? Karena saya masuk kandang pun tidak ada bau sama sekali. Kenapa bisa tidak bau sama sekali? Yang pertama itu tadi, sirkulasi udaranya terbuka guys, sehingga udara keluar masuk bebas, sehingga ayam pun menghirup udara yang segar setiap harinya. Yang kedua, kandang kering. Walaupun musim penghujan, saat ini masih musim penghujan ya guys ya, hampir setiap malam hujan. Ya walaupun ada kelembapannya sedikit, namun dia bakalan cepat kering karena sifat pasir ini meresapkan kelembapan guys, gitu. Karena ada tempias-tempias, ada percikan hujan dari luar yang masuk, itu pinggir-pinggirnya sedikit basah namun cepat kering. Dan lama kelamaan pasir timbun ini akan menjadi tanah yang keras, sehingga namun tetap bisa meresap yang namanya kelembapan. Dan ketika panas itu sangat cepat keringnya guys. Itu dia kelebihan kalau menggunakan alas kandang pasir timbun. Tapi semuanya kembali kepada saudara-saudaraku sekalian gitu loh, rekan-rekan sekalian. Karena memang menurut saya yang sangat efektif itu adalah pasir timbun. Kenapa pasir timbun? Karena pasir timbun memiliki sifat yang bisa menyerap dan menjaga kelembapan kandang. Kenapa ketika hujan misalnya di luar lembab, misalnya ada juga di pinggir-pinggirnya itu basah, tapi kok cepat gitu istilahnya kandang itu nggak becek gitu. Karena pasir itu sendiri memiliki sifat yang bisa meresap air gitu loh, sehingga dengan sirkulasi yang terbuka, dengan ventilasi yang terbuka, dan kita juga membuat yang namanya seng transparan di atasnya, sehingga panas, udara, dan lain sebagainya itu bisa masuk dengan bebas, sehingga kandang kita walaupun musim penghujan tetap kering guys, sehingga ayam sehat dan terjauh daripada penyakit. Jadi yang paling penting diketahui sebelum kita membuat kandang, yang pertama adalah sirkulasi udara harus terbuka, yang kedua alas kandang yang harus tetap kita jaga kering. Mau itu alas kandangnya apa, itu terserah saudara-saudaraku sekalian, yang mana mudahnya, yang mana enaknya, yang mana nyaman di hati gitu loh. Bukan berarti harus seperti ini, tidak. Kalau saudara lebih nyaman menggunakan sekam itu juga baik, namun kalau menurut pengalaman saya kita harus lebih rajin gitu loh. Kalau yang ini ya kita memang harus rajin, tapi lebih banyak waktu luang gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya pribadi dengan sirkulasi yang terbuka, dengan ada seng transparan, sehingga ketika panas itu masuk semua panas dalam kandang, saya tidak mencium sama sekali bau di dalam kandang, dan tidak menjumpakan lalat satu ekor pun di dalam kandang gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada bau, dan udara keluar masuk bebas, dan serta seng transparan dan panasnya itu tembus ke dalam gitu loh, sehingga kandang itu tetap kering walaupun musim penghujan. Jadi namun semua kembali kepada rekan-rekan sekalian. Saya hanya meng-share yang realitanya yang terjadi sesuai pengalaman saya. Saya sudah membuat 2 perbandingan, bagaimana menggunakan sekam dan bagaimana menggunakan pasir timbun. Dan menurut saya yang rekomendasi dan tidak ribet itu adalah menggunakan pasir timbun saudara. Namun saya sebagai peternak pemula masih banyak harus belajar. Yang jelas kita harus tetap semangat, dan jangan pernah putus asa, dan yang paling terpenting adalah terus belajar guys. Baiklah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Salam semangat peternak pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.